Awalnya semangat ingin bela Zionis, pemuda asal London langsung menyesal bukan main saat jadi tentara Israel. Perlakuan para pasukan ke masjid umat muslim jadi pemicunya. Israel dan Palestina hingga detik ini memang masih berseteru. Dikutip Grithot dari Kompas.com, pasukan Israel bahkan kembali menyerang warga Palestina yang melaksanakan ibadah sholat Jumat. 12 warga Palestina dilaporkan terluka akibat kejadian yang terjadi. Dunia pun terus geram terhadap tindakan pasukan Israel ke rakyat sipil Palestina. Salah seorang remaja asal Inggris sampai harus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri untuk memahami konflik yang terjadi gara-gara kelakuan para pasukan Israel. Dikutip Grithot dari Intisari, sebagai seorang remaja yang tumbuh di pinggiran kota yang nyaman di London Utara, jantung komunitas Yahudi Inggris, Joel Carmel memiliki hasrat tunggal membela Israel. Sinagog saya, gerakan pemuda saya, sekolah saya, semuanya organisasi Zionis. Zionisme berarti bukan hanya Israel yang berhak untuk hidup tapi secara aktif membela Israel. Katanya sebagaimana dilansir Business Insider, dalam gelembung ini semua kritik Israel bias, kata Carmel, putra seorang rabi. Semua orang menentang kami, segala sesuatu di MSM adalah anti-Israel. Kami memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan sisi lain. Itu berarti mengatakan apa yang dilakukan Israel selalu merupakan masalah keamanan dan Israel harus melakukan apapun yang harus dilakukan untuk mempertahankan diri. Carmel menjadi seorang pemuda fanatik untuk Zion, keajaiban kampanye pro-Israel. Bergairah dan pandai bicara, dia memenangkan kompetisi gaya magang komunal, hadiah duta besar yang mengakui bakatnya dalam membela Israel. Pada usia 18 tahun, Carmel melepaskan tempatnya di sebuah universitas Inggris, pindah ke Israel dan bergabung dengan pasukan pertahanan Israel. Segera setelah itu, dia ditempatkan untuk bertugas di tepi barat yang diduduki sebagai bagian dari administrasi militer Israel. Ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengusulkan untuk mencaplok bagian tepi barat baru-baru ini, Business Insider berbicara dengan Carmel yang naik pangkat menjadi Letnan 2 di IDF tentang pengalamannya dalam menegakkan pendidikan. Itu bukan karena saya ingin menjadi tentara, saya ingin menjadi seorang Israel dan melakukan apa yang dilakukan orang lain. Saya ingin berguna, katanya. Memang kehidupan prajurit itu tidak terjadi secara alami di Carmel. Sebagian besar anak muda Israel sangat bersemangat mengambil senjata karena itu keren. Saya membencinya. Saya tidak suka bau misiu dan sangat menegangkan untuk memegang senjata ini, tetapi jika berprestasi tinggi, dia dipilih untuk pelatihan perwira. Dia mengetahui bahwa dia akan ditempatkan di Kogat, akronim dari birokrasi militer Israel, koordinasi kegiatan pemerintahan di wilayah. Carmel menggambarkannya sebagai pemerintahan bayangan yang dibangun Israel untuk memerintah tepi barat yang merupakan rumah bagi 2,8 juta warga Palestina. Ditangkap dari Yordania dalam perang 6 hari pada tahun 1967. Sejak itu lebih dari 500.000 orang Yahudi telah pergi untuk tinggal di wilayah tersebut dan membangun pemukiman yang seringkali kontroversial. Selama pelatihan perwira, dia mengatakan keraguannya tentang penduduk mulai mengkristal. Suatu pagi di Bethlehem, tepi barat titik perlintasan tempat para pekerja Palestina berkumpul untuk masuk ke Israel, Carmel mengatakan dia menyaksikan pemandangan yang mengecewakan. Anda harus berada di sana untuk merasakannya. Ribuan pria muda Palestina masuk ke dalam kurungan terowongan dalam perjalanan ke pemeriksaan keamanan. Orang-orang dipaksa untuk naik di atas satu sama lain. Saat itulah saya mulai berpikir ada yang salah di sini. Dia mengatakan momen kritis lainnya baginya adalah kunjungan para perwira muda ke masjid di Caves of the Patriarchs di Hebron, sebuah kota di selatan Yerusalem. Kuil ini diyakini sebagai tempat pemakaman Abraham, Ishak, dan Yakub, dan baik Muslim maupun Yahudi menghargai tempat suci tersebut. Ada juga sinagog di situs tersebut. Ketika Carmel dan rekan-rekannya petugas pelatihan tiba, dia mengatakan terkejut ketika mereka tidak melepas sepatu mereka untuk menghormati kepercayaan Muslim. Saya berjalan-jalan dengan sepatu boot militer saya di masjid mereka. Setelah dia menjadi Letnan 2 yang baru dicetak di IDF, dia ditugaskan ke distrik Jenin di Kogat. Tugasnya adalah mengeluarkan izin
perjalanan ke Palestina yang ingin masuk ke Israel untuk mengunjungi keluarga atau rumah sakit. Di sana pengusaha diberi prioritas di atas orang biasa. Sebagai seorang perwira muda, dia mengendalikan kebebasan bergerak puluhan ribu orang. Pekerjaannya membuat stres dan memiliki nuansa kakak laki-lakinya. Proses permohonan izin mengharuskan warga Palestina untuk memberikan informasi biografi yang lengkap. Itu adalah bagian dari upaya Israel untuk mengontrol. Kami harus tahu segalanya. Mereka adalah manusia. Ketika Karmel ditugaskan untuk perannya, dia sangat tertarik dengan kesempatan belajar bahasa Arab. Tetapi dia mengatakan bahwa kemampuan bahasanya tidak pernah melampaui mengeluarkan perintah militer. Berhenti, angkat tangan Anda, tinggalkan ruangan, masuk ruangan, tidak ada konteks sosial, hanya instruksi. Beban kerjanya berat. Dia memproses seratusan aplikasi izin perjalanan setiap hari. Tapi dia mengetahui lawannya di Otoritas Nasional Palestina. Mereka seperti dia, katanya, birokrat kecil yang terlalu banyak bekerja berusaha untuk membuat bos mereka senang. Itu adalah pengalaman yang memanusiakan bagi saya. Mereka semua ingin membunuh kami. Itu sesuatu yang Anda dengar di Israel. Tapi sebagai seorang perwira di distrik Jenin, saya bertemu banyak orang Palestina setiap hari. Saya menyadari itu tidak benar. Mereka adalah manusia. Setelah 2 tahun, Karmel mengatakan keraguannya semakin besar. Pendudukan sebagai pertahanan terhadap teroris Palestina adalah salah satu dimensi dari apa yang dia saksikan. Katanya menambahkan bahwa mempermalukan dan menanamkan ketakutan pada warga Palestina adalah hal lain. Malam operasi pemetaan akan menjadi pencerahannya. Dia mengatakan dia berkendaraan ke sebuah desa Palestina dengan jeep IDF, menyaksikan pengemudinya menabrak tong sampah di luar setiap rumah, meninggalkan jejak sampah yang berbau busuk dan sayuran yang membusuk di jalan. Mereka menggedor pintu sebuah keluarga Palestina, katanya meminta orang tua dan anak-anak yang bermata pucat datang ke pintu menjawab daftar pertanyaan. Karmel mengatakan dia mencoba tersenyum pada seorang anak laki-laki Palestina, tapi dia balas menatap. Proses tersebut tidak mengungkapkan apa-apa, jarang terjadi. Menurut Karmel, tidak memiliki tujuan militer yang jelas. Ketika tentara keluar dari desa, warga Palestina di atas atap melemparkan bom cat ke jeep mereka. Katanya menambahkan bahwa seorang tentara Israel menjulurkan senjatanya keluar jendela dan menembakkan peluru karet dengan liar. Saat itulah saya menyadari bahwa saya ingin keluar dari militer. Saya tidak ingin melakukan sesuatu yang saya anggap tidak bermoral, katanya.